pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2020, akan dilaksanakan sidang penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Malang dengan perkara nomor 005-P.BPSK-1-2020 tertanggal 28 Januari 2020 akan dibuka oleh Ketua Majelis. Kepada Ketua Majelis, dipersilahkan memulai sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Selasa 28 Januari 2020, sidang penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Malang antara Syahrul Gunawan sebagai pengadu dan Menara Properti sebagai teradu dengan nomor 35-BPSK-1-2020 akan kita mulai. Baik, saudara pengadu dan saudara teradu. Mengingat dalam BPSK dikenal ada 3 model penyelesaian, di antaranya arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Pengertian akan disampaikan oleh Majelis 1. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Perlu saudara ketahui bahwa penyelesaian melalui arbitrasi ini adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Kemudian penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi maksudnya yakni dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Hasil konsiliasi dibuat dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Sedangkan penyelesaian melalui mediasi yakni penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesempatan para pihak dengan perantara BPSK. Sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Bagaimana saudara mengadu, teradu, untuk bagaimana menyelesaikannya yang akan saudara lakukan, yang saudara pilih untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa ini? Baik, Pak. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya, Pak. Iya, Pak. Baik, silakan. Pak, kami sepakat memilih penyelesaian dengan cara mediasi. Baik, karena saudara sekalian sepakat memilih cara mediasi, maka sengketa ini dinyatakan diselesaikan dengan cara mediasi. Silakan pengadu, kami persilakan untuk menyampaikan aduan saudara. Jadi gini Pak, waktu itu saya ingin membeli sebuah rumah untuk kado di pernikahan istri saya nanti. Saat di perjalanan pulang, saya melihat iklan tentang informasi sebuah perumahan di alamat Jalan Erlangga, nomor 55 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atas nama perusahaan Menara Properti. Saya tertarik dengan iklan promosi tersebut, sehingga saya datang ke tempat perusahaan tersebut, bertemu dengan pemilik perusahaan Menara Properti, dan saya ingin membeli rumah dengan harga 170 juta, 1 lantai, tipe 36 dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, dan taman. Karena developer tersebut menggunakan sistem pre-launch dengan promo menarik diantaranya free BPHTB dan AJB dengan pembayaran lunas untuk serah terima kunci 1 tahun setelah pelunasan. Setelah 1 tahun pelunasan, kemudian saya merasa cemas dan langsung mendatangi perumahan tersebut. Sebelumnya saya belum menerima sama sekali BPHTBH dan AJB. Ketika saya melihat ke lokasi, yang saya dapati hanya bangunan yang belum jadi. Setelah dikonfirmasi kepada developernya,
Yang ada saya hanya mendapat janji-janji manis. Oleh karena itu, dalam hal ini saya merasa pihak Menara Properti telah melakukan one prestasi, jadi tentu merugikan saya sebagai konsumen. Oke, baik. Saudara Teradu, bagaimana? Ada tanggapan dari saudara? Saya selaku Direktur Menara Properti tidak bermaksud one prestasi dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh Syahrul secara tepat waktu. Begitu juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB, dan pada bulan Juni 2019, akuntan perusahaan telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar. Sehingga perusahaan tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan dan pengurusan surat-suratnya. Selama Syahrul menanyakan berkali-kali mengenai pembangunan dan surat-suratnya, kami pihak perusahaan hanya bisa memberi janji dengan berusaha mencari akuntan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, ternyata kami pihak perusahaan belum menemukan akuntan tersebut, sehingga pihak perusahaan pasrah atas tindakan Syahrul. Baiklah. Bagaimana saudara pengadu? Apakah jawaban dari Teradu dapat saudara terima? Saya perlu bukti lain yang lebih meyakinkan. Soalnya saya nggak. Baik. Saudara Teradu, bagaimana tanggapan saudara? Kalau memang saudara pengadu kurang percaya dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya minta waktu untuk bisa menghadirkan bendahara perusahaan. Karena kebetulan dia yang memberikan uang kepada akuntan tersebut, Pak. Saudara pengadu, bagaimana? Apakah saudara setuju? Ya Pak, saya setuju. Oke, baiklah. Karena pada sidang ini belum ditentukan kesepakatan mengenai soal, maka sidang untuk hari ini ditunda dulu ya, dan dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 2020 dengan agenda mencari jalan keluar. Kemudian saya kembalikan kepada Panitra. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan kedua belah pihak memilih jalur penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi. Sidang dibuka tanggal 4 Februari 2020. Baik, sidang lanjutan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Malang dengan alternatif mediasi perkara nomor 005 garis miring P Pause. Baik, sidang lanjutan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Malang dengan alternatif mediasi perkara nomor 005 garis miring P.BPSK garis miring 2 garis miring 2020 tertanggal 4 Februari 2020 dibuka. Kepada Majelis Hakim, dipersilakan memulai sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Teradu dan pengadu, apakah sudah siap ya untuk mediasi hari ini? Siap, Pak. Baik, untuk sidang pertama, kemarin sudah disampaikan ya secara jelas baik gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak, tapi belum mencapai kesepakatan. Iya, Pak. Iya, Pak. Maka sebelum kita mulai untuk mendiskusikan berbagai saran penyelesaian, kita akan mendengarkan dulu beberapa keterangan saksi dari masing-masing pihak.
Apakah sudah disiapkan saksi-saksinya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh majelis 1. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Majelis 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua Majelis. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan keterangan dari saudara saksi pengadu. Mungkin silakan Mbak bisa memberikan keterangan dari saksi pengadu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Rohmatin, calon istri dari Sahrul Gunawan. Saya ingin memberikan keterangan bahwa yang dikatakan oleh Sahrul sudah sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saat itu saya yang menemani melakukan transaksi jual beli tersebut, Pak. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari saudara saksi teradu. Dipersilakan memberikan. Sebelumnya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Anjani Dwi Putri, bendahara dalam perusahaan Menara Properti. Saya ingin menerangkan bahwa benar keterangan yang diberikan oleh direktur saya bahwa sebenarnya pada tanggal 20 Juni 2019, akuntan perusahaan telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar, sehingga perusahaan tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan dan pengurusan surat-suratnya. Kebetulan saat itu saya sendiri yang memberikan uangnya langsung kepada akuntan perusahaan dengan didampingi langsung oleh direktur saya, Pak. Baiklah, bagaimana para pihak? Apakah masih akan mengajukan saksi lain atau barangkali saudara-saudara saksi ini masih ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Baiklah. Selanjutnya, setelah mendengarkan seluruh kesaksian, maka kepada masing-masing pihak silakan dapat menyampaikan saran-saran penyelesaian masalah ini kepada pengadu. Silahkan bisa disampaikan pendapat atau sarannya. Terima kasih Pak. Setelah mempertimbangkan keadaan saya saat ini, maka saya tetap menginginkan uangnya dikembalikan 100% Pak. Sebentar lagi saya akan menikah dan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan unit rumah yang saya beli belum bisa ditempati. Dengan keadaan pihak Menara Properti yang seperti saat ini, pasti akan lama, Pak, kalau saya tetap menunggu selesai pembangunannya. Jadi lebih baik saya meminta uangnya dikembalikan saja 100%. Saya akan meminta biaya denda atau kompensasi lainnya. Baiklah. Selanjutnya dari pihak teradu, silahkan menyampaikan sarannya. Terima kasih, Pak. Mengenai pengembalian uang saudara Syahrul, pihak kami setuju. Namun terkait pengembaliannya, kami meminta keringanan waktu, Pak. Karena keadaan perusahaan saat ini tidak memungkinkan untuk dapat segera membayarnya. Apakah pengadu memiliki tanggapan? Untuk pengembalian, saya harap bisa segera dilakukan Pak Hakim, karena kebutuhan saya yang mendesak untuk pernikahan. Baik, majelis 1, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada Pak Hakim. Saya ingin bertanya, Pak, mohon maaf majelis. Ketua majelis, saya ingin bertanya. Silakan. Kepada saudara teradu, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh uang saudara pengadu? Jujur Pak Hakim, keadaan perusahaan kami benar-benar sedang mengalami penurunan saat ini. Jika dalam sebulan atau 2 bulan ini kami harus membayar 100% sekaligus, kami tidak bisa Pak Hakim.
Apakah sudah majelis? Majelis 1, apakah itu saja yang ingin ditanyakan? Baik Ketua Majelis, terima kasih. Saya ingin memberikan sebagai anggota majelis yang mewakili dari aspek pelaku usaha, saya menawarkan bagaimana jika pembayaran tersebut dengan cara pengangsuran. Hal ini akan lebih memudahkan bagi pihak teradu dan perusahaannya. Mungkin dari kami. Alright, terima kasih majelis 1. Bagaimana saudara teradu? Iya Pak, saya menerima saran tersebut. Itu akan meringankan perusahaan kami. Jika sepakat, mungkin kami bisa diberi waktu angsuran 3 atau sampai 5 kali, Pak. Saudara pengadu bagaimana? Menerima? Apakah bisa diterima saudara pengadu? Saya tidak masalah, Pak, jika pengembaliannya diangsur. Tapi saya meminta maksimal 3 kali angsuran. Karena saya juga butuh uang tersebut segera, Pak, dalam 2 bulan dekat ini. Baik. Pihak teradu bagaimana? Apakah menyanggupi pengembalian diangsur 3 kali? Baiklah Pak, jika memang begitu, kami menyanggupi untuk mengembalikan uang saudara Syahrul dengan 3 kali angsuran. Kami akan membayarnya via transfer ke rekeningnya saudara Syahrul, Pak. Baik. Untuk tanggalnya saya tawarkan setiap bulan pada tanggal 10 dengan pembayaran via transfer ke rekening saudara pengadu. Begitu ya? Atau bagaimana? Baik, Pak. Ya, Pak, begitu aja. Baik, Pak. Anggota majelis ada saran lain? Ada Ketua Majelis. Untuk jadi saran saya untuk menghindari adanya kerugian lagi untuk saudara pengadu apabila suatu saat pihak teradu ternyata wan prestasi kembali terhadap pengambilan, maka saya memberikan saran untuk menyertakan denda sebesar 10% dari pembayaran rumah jika nantinya teradu wan prestasi kembali. Itu mungkin Ketua Majelis. Baik. Bagaimana kepada saudara teradu dan pengadu, apakah setuju dengan saran yang diberikan oleh majelis? Setuju, Pak. Baiklah. Berapa jumlah 10% dari pembayaran rumah itu anggota majelis? Jadi gini Ketua Majelis, karena harga pembayaran sebesar 170 juta rupiah, maka dendanya itu sebesar 17 juta rupiah Ketua Majelis. Oh baik. Apakah dari masing-masing pihak atau para majelis masih memiliki saran lain? Tidak Ketua Majelis. Ya, Pak. Baiklah, karena semua saran sudah disampaikan dan sudah dirundingkan, maka saya akan membacakan saran-saran apa yang sekiranya sudah diterima oleh saudara teradu dan pengadu. Baik, Pak. Baik. Yang pertama, bahwa pihak teradu akan mengembalikan 100% uang pembelian unit rumah untuk pihak pengadu. Yang kedua, bahwa pengambilan akan dilakukan bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 via transfer ke rekening pengadu. Ketiga, bahwa jika teradu melakukan wan prestasi dan atau telah melakukan pembayaran, maka telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda 10% dari harga pembayaran, yakni 17 juta dari 170 juta. Apakah para pihak sepakat dengan hal ini? Ya, Pak, sepakat. Baik. Putusan sidang penyelesaian sengketa konsumen ini akan dimuat dalam berita acara dan putusan BPSK Kota Malang tertanggal 4 Februari 2020. Apakah dapat dipahami? Paham, Pak. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Kepada panitia saya persilakan.
Terima kasih Ketua Majelis. Dikarenakan kedua pihak telah mencapai kesepakatan dan telah menerima putusan dari sidang penyelesaian sengketa konsumen pada hari ini, maka sidang penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Malang dengan alternatif penyelesaian sengketa cara mediasi dalam perkara nomor 005-P.BPSK-2-2020 tertanggal 4 Februari 2020 dinyatakan ditutup.